Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah, sebelumnya intermezzo sedikit ya bagi teman-teman yang punya cerita horor atau pengalaman horor yang boleh saya bawakan di channel ini. Bisa kirim ke Gmail di bawah ya. Saya tunggu. Nah, kali ini saya pengen membacakan beberapa cerita horor. Kisah pertama datang dari Kak Mawar yang ada di Bogor. Hai Mawar, hai Bogor. Halo Kak, perkenalkan nama saya Mawar dari Bogor. Saya ada cerita pribadi, kisah nyata yang menurut saya serem. Ceritanya waktu itu sekitar jam 7 malam, saya dan adik saya, Mesya, masuk ke kamar untuk istirahat. Karena saya terlalu lelah dengan aktivitas kantor, saya bilang ke adik saya untuk tidur duluan. Adik saya masih sibuk lihat sosmed, rasanya saya sudah sampai tertidur lelap, tapi tiba-tiba saya merasakan kasur saya bergetar kencang seperti ada orang yang melompat-lompat. Saya berpikir ngapain sih adik saya di kasur, lalu ketika saya membuka mata, saya melihat sesosok makhluk putih besar dengan rambut acak-acakan berwarna hitam pekat. Saking besarnya, hampir menutupi atap kamar. Karena ketakutan, saya menutup mata lagi dan bangun perlahan untuk lari menuju pintu. Baru mengangkat tubuh sedikit, tiba-tiba kaki saya ditarik oleh makhluk itu sampai saya jatuh dan kepala saya terbentur ke lantai. Ih, nah bayang ya. Saking takutnya disentuh makhluk seram, saya teriak sekeras-kerasnya, meronta sejadi-jadinya biar bisa membuka pintu kamar. Mendengar teriakan keras saya, orang tua bangun dan berusaha menyuruh saya untuk membuka pintu. Orang tua mendengar dari luar kamar seolah saya menyakiti diri dengan membetul-betulkan badan dan kepala saya ke tembok. Suaranya keras seperti gedeblak, gedebluk, dakduk, dakduk. Kayak film-film horor gitu kali ya. Ih. Tapi di alam sadar saya sedang berusaha melepaskan kaki dari pegangan makhluk itu. Setelah berhasil dilepaskan, saya berlari membuka pintu, melihat orang tua saya sudah menangis keras. Seluruh tubuh saya gemetar hebat seperti orang menggigil kedinginan. Seketika saya menoleh ke arah adik saya, ternyata dia juga menangis dan berteriak keras nempel di tembok karena ketakutan juga. Kata orang tua kami dikatakan kesurupan, tapi saya yakin saya sadar 100% melihat makhluk itu dan merasakan tangannya mencengkram kaki saya. Kebayang gak guys, tidur sekamar berdua sama adik aja masih diganggu ya. Tidur berdua sama adik, adik masih main handphone, kita lelah lalu tidur, tiba-tiba ada loncatan-loncatan di kasur setelah membuka mata, boom, ada makhluk yang menyeramkan, hampir menutupi plafon kamar. Ih, serem banget ya. Keesokan harinya adik saya melihat kaki kanan saya ada memar dan bekas cengkraman. Di bagian paha juga memar berbentuk jari dan setelah itu saya selalu tidur dengan orang tua karena takut didatangi lagi. Sekian cerita saya. Ih, serem juga ya. Kalau kita lihat biru-biru gitu, karena sebenarnya saya juga pernah ngalamin kayak gitu guys. Jadi tiba-tiba pas mandi ngeliat di paha kayak biru-biru gitu. Cuman kalau kata orang tua dulu itu kan karena kecapean atau karena apa ya. Tapi kalau ini emang dia merasakan pegangan dari makhluk aneh. Tapi ngeri juga ya guys kalau makhluk halus gitu bisa langsung menyentuh kita atau bisa langsung secara fisik kontak dengan kita. Agak serem juga ya sebenarnya ya. Oke Mawar, terima kasih ya ceritanya. Nah, lanjut ya kita bacain lagi kisah horor berikutnya. Nah, kisah berikutnya dikirimkan oleh Nadia. Cuma Nadia nggak ngasih tahu ya dia berasal dari mana. Hai Nadia, terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya ke channel ini. Hai Kak, aku punya sedikit cerita di boarding school aku. Jadi ini pengalaman teman aku di boarding school. Kami ada semacam OSIS yang bertugas di asrama putri. Nah, kalau di asrama putri kami menyebutnya pasus. Suatu malam temanku ini kebelet pipis.
jadi dia pergi ke kamar mandi. Dia bilang itu sekitar jam 12 lewat. Dia kamar mandi sendirian, suasana lorong kamar mandi mulai berbeda, apalagi kalau udah tengah malam. Setelah itu temenku masuk ke kamar mandi untuk pipis. Pas dia udah mau selesai, tiba-tiba ada yang ngotok pintu kamar mandinya sambil bilang, "Mbak, masih lama? Kok belum tidur?" Terus temenku ngiranya itu Pasus yang lagi jaga malam. Dengan santainya temanku ini jawab, "Iya Mbak, bentar lagi kok." Tapi nggak ada jawaban dari Pasusnya dan suasana mendadak mencekam. Temanku yang udah mulai ketakutan langsung buru-buru pakai celana dan keluar dari kamar mandi. Saat keluar itu temanku kaget banget soalnya ternyata si Pasus tadi masih ada di dekat kamar mandinya. Dia heran kenapa Pasus pakai seragam malam-malam. Padahal kalau sudah malam Pasus biasanya pakai baju santai. Lalu temanku ini bilang pada si Pasus, "Mbak, saya duluan ya, makasih Mbak udah nungguin saya." Terus si Pasus berbalik badan dan bilang, "Iya, sama-sama, cepetan tidur ya, kalau kamu nggak tidur saya datengin kamu." Sambil temanku langsung shock berat dan merinding karena saat si Pasus berbalik, yang terlihat adalah sosok bermuka rata dengan kaki yang melayang. Sekian cerita dari aku, kalau bahasanya kurang menarik, tolong dimaklumi. Oke, selanjutnya kita mau bacakan cerita pengalaman horor dari Kak Melita Lutfi Fala. Nah, Kak Melita juga menyebutkan dia berasal dari mana, nggak apa-apa ya. Hai Kak Melita, apa kabar? Dimanapun berada, semoga baik-baik saja. Hai Kak Diana, aku mau cerita tentang pengalaman hororku tanggal 17 Juni tahun 2020 sekitar jam 23.50. Biasanya setelah gym aku masak sekaligus makan. Setelah masak seperti biasanya saya makan di sofa ruang tengah. Karena orang rumah sudah tidur kecuali kakakku yang sering begadang, maka aku makan sendiri di ruang bawah. Sambil makan awalnya main-main aja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, jelas banget. Tapi aku positif thinking aja, oh itu mungkin kakak aku terbangun. Oke lah, akhirnya aku menghiraukan itu dan lanjut menikmati makanan. Setelah makan, sebelum bersih-bersih, aku berinisiatif naik ke kamarku di lantai 2 dan sontak aku heran sekaligus kaget melihat kakakku tidur. Aku membangunkannya dan bertanya, "Sejak kapan kamu tidur?" Kakakku jawab kalau dia udah tidur setelah sholat Isya, jadi sekitar jam 8 malam ya. "Ah, yang jalan tadi itu siapa?" pikirku. Setelah itu aku turun lagi untuk lanjut bersih-bersih dan taruh piring di dapur. Waktu itu aku kepingin iseng-iseng merekam video jalan dari dapur ke kamar. Setelah videonya dicek, ternyata ada suara bisikan jelas banget. Padahal bener-bener lagi sendiri, orang rumah pun udah tidur semua. Cek video 1. Oke, ini videonya guys. Dia mengirimkan videonya. Sekitar jam 1 malam aku nggak bisa tidur karena rasa takut akan video itu. Rasa penasaranku ingin mengecek videonya lagi dan berharap tidak ada apa-apa. Tapi setelah aku cek, malah nambah nggak bisa tidur. Setelah dicek ternyata ada keganjilan. Cek video 2, detailnya di lantai 2 ada bayangan hitam lewat dan aku pikir apakah ini yang jalan di lantai 2 pas tadi malam. Nih videonya, kita lihat sama-sama. Hmm. Oh iya ya, ada yang jalan. Sekian Kak Diana cerita dari saya. Gimana guys menurut kalian? Bergadang tengah malam, habis nge-gym, masak, tiba-tiba ada orang jalan lewat, dipikir itu kakaknya, ternyata kakaknya sedang tidur. Dan setelah dia turun lagi, menaruh piring kotornya, beberes, dan dia iseng-iseng merekam, lalu mendengarkan bisikan, dan melihat di lantai atas ada yang lewat sekelibetan. Kalau hal seperti ini sebenarnya sering dengar ya dari teman-teman juga sering cerita-cerita, tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Pernah sih, cuman nggak sengeri itu ya, biasa aja gitu. Oke guys, kali ini kita membawakan kisah horor dari Kak Nadila. Hai Nadila, dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Hai Kak, kenalin namaku Nadila. Aku mau cerita nih tentang pengalaman pribadiku sekitar tahun 2018. Aku jadi maba di salah satu universitas yang ternama di Sumatera Barat. Dan ini jadi pengalaman pertamaku untuk ngekos. Kebetulan aku ngekos tidak jauh dari kampus.
Dan aku tidak punya teman sekamar. Lokasi kamarku di lantai 2 paling ujung. Jadi saat itu Lebaran Idul Adha, aku memutuskan untuk tidak pulang kampung karena libur cuma 2 hari. Di malam Idul Adha itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Saat malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, aku mendengar di kamar sebelah ada yang menangis. Aku pikir teman sebelah kamar kosku. Aku memutuskan untuk tidak menghampiri dia karena aku masih jadi maba dan belum begitu kenal. Jadi aku biarkan saja suara itu, semakin lama ternyata semakin kencang suara tangisannya. Tapi tetap tidak aku hiraukan sampai akhirnya aku tertidur. Saat sudah terdengar azan subuh, aku bangun untuk sholat dan aku putuskan untuk tidak tidur lagi. Biasanya teman di sebelah kamarku bangun jam 6 pagi, tapi hari itu kok masih sepi. Oh, mungkin karena hari libur, pikirku. 2 hari kemudian, sekitar jam 4 sore, aku lihat teman kosku yang 2 hari lalu menangis itu masuk ke gerbang kos. Lalu aku sapa dia, "Hai Din, kamu habis dari mana? Kok bawa barang banyak banget?" Temanku lalu menjawab, "Aku habis pulkam kemarin." Aku kaget mendengar jawabannya dan aku tanya lagi, "Hah? Kapan kamu pulkam? Pantas aku jarang lihat kamu." Dan dia menjawab, "Dari 2 hari lalu." Dalam hatiku bertanya-tanya, lalu suara tangisan yang aku dengar dari kamarnya semalam suara siapa? Sekian kisah dari Nadira Kenet. Nah, gimana Besti? Jadi anak maba yang ngekos di lantai 2, kamarnya di pojokan, mendengar kamar sebelahnya menangis. Dan 2 hari kemudian, dia baru mengetahui ternyata temennya ini pulang kampung. Ada yang punya pengalaman yang sama? Nah, ini dia nggak mau disebutkan namanya di sini ya guys, nggak apa-apa, tetap kita bacain. Kak, maaf ya, kalau bisa nama aku nggak usah disebutin karena takut dianggap pansos. Wow. Sebelumnya terima kasih ya udah mau percaya untuk ceritanya dibawakan di sini. Aku ngekos udah sekitar 1 tahunan. Aku dapat kamar kosan posisinya di lantai 1, pojok deket kamar mandi, jemuran baju, sama tempat cuci piring. Bisa bayangin keadaan kamar kosanku yang lembab itu. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa dan emang nggak begitu percaya kalau ada sesuatu kayak gitu. Tiba-tiba ada suatu kejadian di awal Februari kemarin yang bikin aku shock. Ceritanya aku lagi liburan panjang, kenaikan semester 5-6 sekitar 2 bulanan, jadi keadaan kamar kosong, lama nggak ada yang nempatin. Nah, waktu awal Februari itu kampusku udah mulai masuk, paginya aku ke kosan dulu cuma buat ngambil buku, benar-benar nggak memperhatikan keadaan, terus langsung ngampus. Niatnya nanti sepulang kampus baru deh bersih-bersih kamar kosan, sekalian ngecekin keadaan yang udah ditinggal lama. Pas udah selesai ngampus, aku cepet-cepet balik ke kosan. Pas aku nyalain lampu dan iseng-iseng mau ngaca, tiba-tiba kaget, bukan main. Ada 3 jejak kaki kiri menghadap ke atas semua. Itu di atas debu di kaca dan jejaknya kelihatan jelas banget. Waktu aku ukur ternyata kakinya gede banget. Bisa dicek fotonya di situ. Aku langsung diem, bingung mau ngapain, dan akhirnya aku pindah kosan. Lihat tuh fotonya. Aku jadi merinding. Sampai kepala merindingnya. Ini sesuatu yang nggak bisa digambar ya. Ini bener-bener emang kayak jejak. Jadi kayak kaca berdebu lalu diinjek. Kan emang begitu ya. Kadang ubin kalau berdebu juga kita injek itu pasti menyisakan jejak yang percis seperti itu. Kayak miring ya. Susahnya meja meja murah dan meja ini begini ya, ketekan sedikit ya langsung turun. Eh, kenceng banget. Udah. Gedubrak, ini mah asli gedubrak. Ini gedubrak emang karena kelalaianku menggeser-geser. Ah, sampai dia miring. Udah oke lagi belum? Ah, ini asli horor nih, horor. Jatuh sendiri berarti horor ya kan? Jatuh sendiri berarti horor. Kalau tadi emang karena gedebrak, sekarang jatuh sendiri berarti horor ya. Tapi aku tidak merinding. Aduh, kasihan dia yang ganggu aku tidak merinding. Nah, lanjut lagi ya. Ini itu pengalaman dari
Mbak yang nggak mau disebutin namanya tadi ya. Nah, menurut kalian gimana guys? Jejak kaki sebesar itu, menurut kalian itu makhluk apa ya? Aku tidak bisa membayangkannya. Bagi yang tahu dan mengerti hal-hal seperti itu, boleh ya komen di bawah. Nah, sekian dulu guys kisah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih ya sebelumnya aku ucapkan buat semuanya yang udah mengirimkan kisahnya, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah klik dan menonton video ini. Bagi siapapun yang punya kisah horor yang boleh saya bawakan di channel ini, boleh ya kirim ke Gmail di bawah, atau boleh kirim ke WA juga. Nah, sekian dulu ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum. Bye-bye. Agak-agak ngeri ya.